Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sainah dari Prodi PGMI semester 4 Stay Alpalah Banjarbaru. Pada video kali ini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah langkah-langkah cara membuat makalah, dan yang kedua adalah unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik pada sebuah cerpen atau novel. Langsung saja, pembahasan yang pertama ini ialah langkah-langkah membuat makalah. Jadi caranya yang pertama adalah kita menyediakan materi dan referensinya terlebih dahulu yang akan kita masukkan ke dalam makalah tersebut. Nah, jadi setelah kita mendapatkan atau mencari materi dan juga referensinya, maka kita akan membuat cover atau sampul. Jadi cover dan sampul ini memuat judul, logo atau lambang sekolah atau kampus, kemudian identitas penulis seperti nama dan NIM, kemudian nama tempat perguruan tinggi atau kampus, dan yang terakhir tahun pembuatan makalah. Setelah selesai, kita akan memasuki langkah membuat kata pengantar. Jadi pada kata pengantar ini kita menuliskan ucapan syukur kita karena telah menyelesaikan makalah dan harapan kita terhadap manfaat makalah yang sudah kita buat. Kemudian setelah selesai membuat kata pengantar, langkah selanjutnya adalah membuat daftar isi. Daftar isi ini dibuat untuk mempermudah pembaca melihat keseluruhan isi makalah dari awal hingga akhir. Selanjutnya adalah membuat bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan terdapat 3 subbagian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan makalah. Kemudian membuat bab yang kedua. Bab yang kedua adalah pembahasan atau isi makalah, yang mana isi makalah ini sudah kita cari sebelumnya materinya. Jadi materi ini yang akan diuraikan. Kemudian jangan lupa menyertakan footnote atau catatan kakinya karena ini sangat penting pada penulisan makalah. Kemudian setelah itu selanjutnya membuat bab yang ketiga, yaitu penutup. Pada bagian penutup biasanya terdiri subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, setelah itu langkah selanjutnya ialah membuat daftar pustaka. Jadi pada bagian daftar pustaka ini yaitu berisi referensi buku atau jurnal yang sudah kita cari sebelumnya, sebelum kita membuat makalah ini. Kemudian yang terakhir adalah sunting makalah. Setelah selesai membuat makalah, jangan terburu-buru untuk mempublikasikannya. Jadi sebelum mempublikasikan itu kita melihat kembali atau mencek kembali terlebih dahulu apakah terdapat kesalahan pada penulisan, pada ejaan, dan juga bahasa yang kita gunakan dalam pembuatan makalah tersebut. Jadi setelah kita yakin, barulah bisa kita publikasikan makalah yang sudah kita buat. Bahasan yang kedua adalah unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik pada sebuah cerpen atau novel. Jadi langsung saja unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya dari dalam. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur,
latar, dan amanat. Langsung saja, tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita. Oleh karena itu, tema sering disebut sebagai ruh atau nyawa dari sebuah cerita. Kemudian, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda. Nah, tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita, sedangkan penokohan adalah gambaran watak atau sifat dalam sebuah cerita. Sifat tokoh dalam sebuah cerita. Jadi, penokohan ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah protagonis. Protagonis adalah tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dalam cerpen atau novel yang mempunyai sifat baik. Kemudian yang kedua adalah antagonis. Antagonis adalah tokoh yang merupakan pemeran utama juga yang menjadi lawan tokoh protagonis atau tokoh yang baik. Jadi tokoh antagonis ini mempunyai watak yang negatif seperti iri, sombong, dengki, angkuh, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah tritagonis. Jadi tritagonis ini adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Kemudian yang terakhir adalah figuran. Figuran adalah tokoh atau pemeran pendukung dalam sebuah masalah cerpen atau novel untuk memberikan tambahan warna dalam cerita. Kemudian yang ketiga adalah unsur intrinsik. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan jalan cerita dalam sebuah cerpen atau novel yang disusun secara kronologis. Dalam definisi lain, alur diartikan sebagai rangkaian cerita sejak awal sampai akhir. Jadi alur ini adalah menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir. Alur terbagi menjadi 2, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju ialah alur yang peristiwanya digambarkan secara kronologis, maju dan runtun dari awal sampai akhir cerita. Kemudian alur yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur digambarkan dengan jalan cerita yang tidak urut. Jadi penulis biasanya menceritakan sebuah konflik terlebih dahulu, kemudian menengok kembali kejadian yang menjadi sebab konflik itu terjadi, atau bisa disebut dengan flashback. Kemudian unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Jadi latar atau setting memberikan gambar konkret mengenai cerita yang ada dalam cerita. Latar memuat aspek yaitu waktu, suasana, dan tempat kejadian cerita. Kemudian yang terakhir unsur intrinsik adalah amanat. Jadi amanat adalah pesan atau moral yang ingin disampaikan oleh pengarang untuk para pembacanya melalui cerita yang dituliskannya. Kemudian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Unsur ekstrinsik itu sendiri terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah latar belakang penulis. Latar belakang penulis ini mempunyai beberapa faktor
seperti riwayat hidup penulis, kondisi psikologis penulis, dan aliran sastra penulis. Kemudian yang kedua adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah unsur ekstrinsik cerpen atau novel yang berasal dari lingkungan masyarakat di mana penulis berada, sehingga mempengaruhi penulis dalam membuat karyanya. Beberapa hal yang termasuk dalam latar belakang masyarakat tersebut ialah ideologi, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial. Kemudian yang ketiga adalah nilai atau norma di masyarakat, seperti nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Mungkin itu saja pembahasan pada hari ini. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.